Bab 1191. Tentang pernikahan. Ceoye tidak pernah mengurus masalah semacam ini. Dia berdiri diam karena tidak tahu harus berbuat apa. Sampai ketika suara tangisan prinsesa menarik lamunannya dari luar. Kemudian dia meletakkan prinsesa di kasur empuk dan membujuknya untuk tidak menangis. Lalu dia tidak tahu harus berbuat apa. Audrey Han meringkuk dalam selimut. Dia tidak tahu harus membantunya atau tidak. Setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk tidak membantunya. Setiap hal pasti ada permulaannya, biarkan dia yang melakukannya sehingga dia akan tahu bagaimana menjaga putrinya kelak. Jadi, Audrey Han meringkuk dalam selimut dan pura-pura tidak tahu. Golden Ye kalang kabut sendirian di sana. Pada awalnya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia pernah belajar di kelas waktu itu dan mengikutinya selangkah demi selangkah, lalu dia membereskannya dengan percaya diri. Hanya saja, dia membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, setelah selesai mengurus prinsesa, seluruh tubuhnya bahkan berkeringat dingin dan ada keringat tipis di kedua sisi hidungnya. Dia ingin menyeka dengan tangannya, tapi dia menemukan kalau ada bau aneh di ujung jarinya dan membuat dirinya tidak tahan untuk menarik sudut mulutnya. Golden Ye merapikan barang itu, kemudian mencuci tangan dan berganti pakaian. Setelah dia keluar, dia menyadari bahwa Audrey Han telah meletakkan prinsesa di sampingnya dan tidur sambil memeluknya. Golden Ye menghampirinya dengan langkah yang stabil dan berhenti di samping ranjang. Dua orang yang berada di tempat tidur bernapas stabil dan tertidur nyenyak. Golden Ye melihatnya sekilas dan menemukan bahwa wajah keduanya sangat mirip. Orang-orang mengatakan kalau anak perempuan akan lebih mirip ayahnya sewaktu kecil, kemudian semakin lama akan semakin mirip dengan ibunya. Sekarang, prinsesa sangat mirip dengan Audrey Han. Hati Golden Ye yang dingin dan keras berubah menjadi lunak pada saat ini. Dia duduk di samping tempat tidur, memandangi kedua orang yang sangat dia sayangi ini, kemudian berbaring perlahan-lahan di sampingnya. Satu persatu adegan yang terjadi dulu muncul dalam benaknya. Audrey Han memang sudah mengalami banyak penderitaan, serta banyak hal buruk yang dia lakukan dulu. Kelak, dia akan menggunakan sisa hidupnya untuk merawat Audrey Han dan putri tersayangnya. Prinsesa yang malang masih tidak tahu bahwa dirinya tidak masuk hitungan oleh Dedi jahatnya dan dirinya akan menjalani hidup yang lama tentang hidup yang lebih memanjakan anak perempuan. Namun, prinsesa akan seperti Dedi yang merupakan setan gila yang sangat memanjakan istrinya, juga setan yang sangat memanjakan putrinya. Sedangkan dirinya sendiri adalah setan yang sangat sayang kepada ibu dan setan yang sayang kepada adik perempuannya. Kemudian, ketika dia dan ayahnya bertemu akan memercikkan banyak percikan api. Tentu saja, itu adalah kata-kata untuk kelak. Prinsesa yang malang masih tidur nyenyak di kamarnya dan tidak tahu apa-apa. Karena sejak Audrey Han melahirkan anak kedua, Hani Luo menghela napas setelah mengetahuinya. Kamu lihat Audrey, usianya tidak berbeda jauh darimu, tapi dia bahkan sudah punya dua anak. Masalah utamanya adalah prinsesa sudah sebesar ini. Gita, Bu, apa yang ingin kamu ungkapkan? Hani Luo menatapnya, menurutmu? Dia berusaha begitu keras, bukankah kamu harus berusaha juga? Ketika mendengarnya, Gita tidak bisa menahan dirinya untuk menyerah. Lepaskanlah aku baru saja berpacaran dan kamu bukannya tidak tahu. Apakah kamu ingin aku kawin kilat? Kawin kilat. Ketika mendengar kata baru ini, Hani Luo tersenyum puas. Jika pria itu bisa diandalkan, kawin kilat juga tidak apa-apa. Gita tercengang. Dia awalnya berpikir, kalau berdasarkan kepribadian Hani Luo, maka seharusnya Hani Luo akan menyuruhnya mengamatinya lebih banyak lagi. Meskipun dirinya sendiri sangat ingin menikah. Dirinya tidak mudah baru bisa bersama dengan Audrey Han dan dia tidak tahu apakah Audrey Han akan bersama dengan dia selamanya. Mungkin saja dia bersama dengannya sekarang karena ingin mencobanya dulu, mungkin saja dia akan menyesal suatu hari nanti.
Ketika memikirkan hal ini, Gita merasa sedikit sedih. Gita, coba kamu pikirkan, jika pria itu pria yang baik, apa bedanya menikah cepat dengan menikah lambat? Bukankah lebih baik menikah lebih awal untuk mengikat pria itu? Gita hanya bisa tersenyum kecut. Zaman apa sekarang? Apakah menurutmu pernikahan bisa diikat jika tidak ada cinta? Pria dan wanita tetap sama, jika memintaku menikah dengan pria yang tidak aku cintai, aku mungkin tidak bisa melakukannya. Zaman sekarang bukan lagi seperti dulu yang menganggap suami adalah segalanya atau menganggap kesucian adalah hal yang sangat penting. Pria dan wanita setara saat ini, mereka berdua bisa melangkah berdua jika bersama, juga bisa berpisah jika hubungan sudah retak. Terlalu bodoh jika ingin mengikat pria dengan ikatan pernikahan maupun anak. Kamu benar, tapi aku lihat anak itu sangat mencintaimu. Dia juga kakaknya Audrey, sehingga asal-usulnya juga jelas. Ditambah lagi kamu sangat menyukainya, kamu sendiri harus mempertahankannya. Lagi pula, aku rasa, usianya juga sudah tidak muda lagi. Meskipun kamu masih muda, tapi dia. Ketika mengatakan ini, Hani Luo berhenti sejenak. Mungkin dia merasa kurang enak kalau mengatakannya secara langsung, jadi dia mendekat ke telinga putrinya untuk membisikkan sesuatu. Kata-kata ini membuat wajah Gita yang tadinya putih terlihat malu. Dia mendorong Hani Luo, "Bu, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Hani Luo tidak bisa menahan tawanya setelah dia didorong pergi. Matanya terlihat berbinar, apakah kata-kata ibu salah? Tidak perlu merasa malu, lagi pula kita berdua adalah ibu dan anak. Tidak masalah untuk membahas masalah ini, ibu hanya mengkhawatirkan kebahagiaanmu kelak. Ketika berada di akhir kalimat, Hani Luo sengaja menekan suaranya. Wajah Gita semakin memerah, dia tidak menyangka kalau ibunya akan terbuka seperti ini. Berhenti bicara, aku tidak mau mendengarkannya. Setelah itu, Gita langsung bangun dan pergi, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Dia melihat wajahnya yang memerah karena malu di cermin, lalu membuka keran dan mengambil air untuk membasuh mukanya, untuk mencoba menghilangkan panas di wajahnya. Tapi segera, Gita mulai berpikir lagi, dengan serius mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Hani Luo. Menikah. Meminta Andri Han untuk menikahinya adalah hal yang tidak berani dia bayangkan. Meskipun di dalam lubuk hatinya paling dalam dia punya harapan seperti ini, karena dia tidak bisa menerima orang lain lagi selain Andri Han. Dia tidak ada pilihan lain selain menikah dengan Andri Han. Namun tidak begitu dengan Andri Han berbeda dengannya. Dia hanya akan memilih Andri Han, tapi tidak begitu dengan Andri Han. Andri Han bersama dengannya saat ini. Meskipun Andri Han sudah berbeda dengan yang dulu sejak berpacaran dengannya dan menjadi lebih berinisiatif, orang yang tadinya diam menjadi lebih bersemangat, tapi dia tetap lebih tenang dari Gita dan mengendalikan segalanya. Jika akan berpisah suatu hari nanti, maka dia hanya perlu mengatakannya dengan mudah. Sedangkan Gita akan menjadi pihak yang tidak berdaya. Pokoknya, Gita merasa dia sendiri yang mencintainya lebih banyak, sedangkan cinta yang diberikan Andri Han padanya sangat sedikit. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Jika perasaannya padanya sedikit, kenapa dia menyerah dengan bisnis ratusan juta demi dirinya? Jika seperti itu, posisinya juga tidak serendah itu. Ketika memikirkan hal ini, Gita memegang wajah dan tersenyum puas. Dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk bersama. Lebih baik dia membangun ikatan perasaannya terlebih dahulu, biarkan masalah pernikahan berjalan secara alami. Bersambung.